السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sampai saat ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu iman, Islam, sehat dan kesempatan. Dan mudah-mudahan nikmat ini kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Sebab banyak orang tidak mensyukuri nikmat sehat. Di saat dia sudah sakit baru dia menyesal, kenapa saya tidak rajin menuntut ilmu. Sudah tiada manfaat. Di saat sibuk dia mengenang masa tenggangnya, kenapa saya tidak manfaatkan untuk belajar. Oleh karena itu, nikmat sehat tajun ala ru'usil as-sihha. Sehat itu ibarat mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang sudah sakit. Maka manfaatkan waktu ini. Yang muda manfaatkan, yang tua lebih-lebih manfaatkan. Sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari hadapan Allah pada hari kiamat sehingga dia akan ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, umurnya di mana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, waktu mudanya di mana dia manfaatkan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang belajar pun akan ditanya oleh Allah, wa an ilmihi fima amil, ilmunya bagaimana pengamalan terhadap ilmu tersebut. Yang sibuk dengan hartanya pun akan ditanya oleh Allah, wa an malihi fima iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana ia hasilkan dan kemana ia salurkan. Semua akan ditanya. Setelah pertanyaan itu baru kaki ini bisa bergeser. Sebelum pertanyaan ini tidak bisa kaki ini kemana-mana. Maka manfaatkan umur, usia muda atau umur di dunia ini. Baik. Alhamdulillah, kemarin terakhir kita membahas bab doa ila syahadat an la ilaha illallah, ajakan kepada syahadah la ilaha illallah, kepada tauhid. Adapun sekarang bab yang baru, bab tafsir tauhid, bab
tafsir tauhid, makna tauhid, wa syahadati an la ilaha illallah, dan makna asyhadu an la ilaha illallah. Di sini ada kata-kata wa, huruf wawu. Ini namanya huruf ataf. Digandengkan, digabungkan. Ini menunjukkan apa? Antara tauhid dengan syahadah la ilaha illallah satu makna. Tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Penafsiran dari kata-kata tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Satu maknanya. Tauhid dengan syahadah la ilaha illallah. Baik. Dalilnya wa qaulillahi ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Hubungan bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah dengan kitab tauhid apa? Karena kitab yang kita kaji kitab tauhid. Apa hubungannya bab ini dengan kitab tauhid? Dijelaskan oleh penulis rahimahullah atau hafizahullah syarihnya, lamma dzakara al-musannifu rahimahullah fil abwab as-sabiqah. Penulis menjelaskan dalam bab-bab yang telah lewat tentang tauhid, keutamaannya, anjuran, ancaman, ajakan, wa fadailahu, keutamaannya, wa da'wata ilaihi, ajakan kepadanya, wal khaufa min diddihi alladhi huwa syirk, takut dari lawan tauhid yaitu syirik. Telah dijelaskan pada bab yang telah lewat. Bayyana rahimahullah, maka dalam bab ini penulis, semoga Allah merahmati beliau, menjelaskan maknahu. Makna tauhid itu apa? Sudah disebutkan keutamaannya, anjuran, ajakan, larangan dari lawannya. Sekarang apa tafsirnya tauhid itu? Apa maknanya? Lianna ba'dhan nas yukhti'u fi fahmi ma'nahu. Karena sebagian orang salah memahami arti tauhid. Kalau dikatakan tauhid, larinya kepada sifat 20. Kalau diartikan tauhid, menurut Mu'tazilah, lari kepada wa'ad dan wa'id, ancaman dan janji baik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa makna yang benar? Atau sebagian orang tatkala dikatakan tauhid, yadhunnu anna ma'nahu al-iqrar bit-tauhid ar-rububiyyah faqat. Sebagian mengira artinya sebatas mengimani Allah pencipta, Allah Tuhan semesta, Allah pemberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Sebagian orang memahami arti tauhid seperti itu. Wa hadza laisa huwal muradu bit tauhid. Bukan itu arti tauhid. Bukan itu. Bukan sifat 20 itu arti tauhid. Ya. Karena sifat 20 itu isinya rububiyah semua. Semua rububiyah isinya. Wujud. Ya, kalau qidam enggak ada. Baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, dan selanjutnya. Ini semua rububiyah artinya. Keberadaan Allah, kekuasaan Allah, kehidupan Allah, hanya itu. Bertanya kita, apakah ada yang menyatakan Allah di atas dalam rububiyah itu? Enggak ada. Al-Ali wa sifatul ulu, enggak ada. Tidak ada. Nah, sebagian memahami tauhid itu dengan makna rububiyah saja. Tentunya ini bukanlah makna tauhid.
yang hakiki. Wa innamal muradu bihi ma dallat alaihi nusus. Tetapi yang dimaksud dengan tauhid adalah apa yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil. Allati saqal musannifu rahimahullah tarafan minha, yang mana penulis membawakan segelintir saja dari dalil hakikat tauhid tersebut. Segelintir, terlalu banyak dalil. Dibawakan hanya segelintir yang menjelaskan makna tauhid tersebut. Di dalam bab ini, min annahu ifradullah bil ibadah wal khulus minasy-syirk. Apa dia intinya? Ibadah hanya diarahkan kepada Allah dan jauhkan diri dari segala kesyirikan. Itu inti tauhid. Ifradullah bil ibadah wal khulus minasy-syirk. Mengesahkan Allah dalam segala macam ibadah. Artinya segala bentuk ibadah itu hanya murni bagi Allah, tidak boleh dibagi-bagi kepada siapapun. Itulah makna dari tauhid. Baik. Wa 'atafa syahadat an la ilaha illallah ala tauhid. Kata-kata wa dimaktubkan, digandengkan tauhid dengan dan syahadat la ilaha illallah untuk menjelaskan bahwa arti dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu satu maknanya, tidak ada beda. Mana arti tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha nafiyun, peniadaan sesembahan selain Allah. Illallah, itsbat, penetapan yang berhak disembah hanya Allah. Itulah arti tauhid. Tetapi sekarang praktek di lapangan yang berat para jamaah. Karena apa? Kita nggak tahu mana syirik itu. Ternyata kita potong ayam untuk menguatkan dasar bangunan, ternyata itu syirik. Nggak kita tahu kalau itu syirik. Padahal bismillah, Allahu Akbar kita baca waktu menyembelih. Praktek yang berat. Ya, sakit perut sedikit, wah ini ketemu. Ya, dipanggil sama kakeknya, ini neneknya ini yang sudah meninggal itu. Dan semisalnya kita nggak tahu ternyata itu kesyirikan. Baik, inilah dia hubungan bab tafsir tauhid dengan kitab tauhid. Jadi di sini akan dijelaskan apa itu hakikat tauhid berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke ayatnya. Ulaikal ladzina yad'un. Mereka orang-orang yang dimintai selain Allah. Ayyad'unahum min dunillah. Tuhan-tuhan yang diseru selain Allah. Siapa? Al-malaikah, malaikat. Siapa juga? Wal anbiya, para nabi. Siapa juga? Was-shalihin, orang-orang saleh. Wa ghairihim aw ghairahum, dan yang lainnya. Fadhamirul fa'il fi yad'un raji'un ila al-kuffar. Nah, yang menyeru, yang menjadi pelaku penyeru ini siapa? Orang-orang kafir. Yang diseru siapa? Yang dipanggil siapa? Malaikat, nabi, orang-orang saleh. Ya bataghun. Ayat lubun dhamirul fa'il fihi raji'un ila al-mad'uin min al-malaikati wa nahwihim. Yang diseru selain Allah, malaikat, nabi, orang saleh. Mereka sendiri hakikatnya yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, ingin dekat kepada Allah. Yang diseru selain Allah, malaikat, nabi, wali, orang saleh itu yang dimintai oleh manusia ini, mereka sendiri ingin dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita bisa cari mereka gitu loh? Padahal yang kita cari sendiri, yang kita mintai sendiri, berharap kepada Allah. Kenapa kita tidak sama-sama berharap kepada Allah saja, kok mesti lewat perantara itu? Ada. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, ay ma yutaqarrabu bihi ila Allah. Malaikat, nabi, orang saleh beramal dengan amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Fa ma'na tawassal ila Allah amila amalan yuqarribuhu ilaih.
Maka arti tawassul itu adalah beramal dengan amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu arti tawassul. Beramal dengan amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu tawassul. Baik. Nah, malaikat, nabi, wali, orang soleh, yarjuna rahmatahu, berharap rahmat Allah saja, tidak pernah berharap kepada selain Allah. Yang dimintai oleh orang-orang kafir ini loh, harapnya hanya kepada Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan dia takut kepada azab Allah saja, tidak takut kepada yang lain. Yang dimintai selain Allah ini loh, yang diharapkan oleh orang musyrik, yang dimintai oleh orang musyrik, yang dimintai sendiri berharap dekat kepada Allah, takut kepada azab Allah. Maka kenapa kok kita minta kepada mereka? Yang kita mintai sendiri takut, kok kita berharap surga dari dia? Ya? Kok kita berharap selamat dari siksa, selamat dari bencana, dari orang yang takut kepada Allah? Maka bagaimana, di mana kita letakkan akal kita seperti ini? Baik. Wal ma'na al-ijmali lil ayah, maka arti secara menyeluruh dari ayat ini, annallahu subhanahu wa ta'ala yukhbir, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, anna haula alladzina yad'uuhum al-musyrikun min dunillah, malaikat-malaikat, nabi-nabi, orang-orang soleh yang diseru oleh orang-orang musyrik selain Allah, yang dimintai, yang diharapkan oleh orang-orang musyrik selain Allah, yubadiruna ila talabil qurbah ilallah. Hakikatnya nabi, malaikat, mereka segera ingin mendapatkan cara dan beramal supaya dekat kepada Allah. Fayarjuna rahmatah, nabi, malaikat ini harap rahmat Allah. Wa yakhafuna azabah, takut azab Allah. Fa idza kanu kadzalik, kalau demikian halnya selain Allah yang diseru oleh orang-orang ini,